Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis, di mana listrik statis ada beberapa bagian yang harus kalian kuasai ya. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah muatan listrik, kemudian gaya antar muatan listrik, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, hukum Coulomb, dan cara menggunakan hukum Coulomb. Oke, kita lanjut ya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Jadi, statis artinya diam. Nah, kalau listrik statis adalah listrik yang muatan listriknya diam atau statis ya. Nah, sekarang muatan listrik itu apa gitu kan? Jadi begini. Faktanya setiap benda yang ada di sekitar kita termasuk tubuh kita sendiri memiliki muatan listrik. Dan muatan listrik itu ada positif yang disebutnya itu adalah proton, dan ada juga muatan listrik yang negatif. Kita sebut dengan elektron. Nah, kemudian ada juga yang tidak bermuatan listrik. Kalau yang tidak bermuatan listrik, nah, namanya adalah neutron. Baik, contohnya ya. Kita lihat pada benda yang pertama ini ya, ada protonnya itu 3 ya kan, 1, 2, 3, dan elektronnya ada 2. Proton 3 dan elektron 2. Lebih banyak jumlah proton ya, jadi bendanya bermuatan positif. Nah, benda yang kedua, jika memiliki proton dan elektron dengan jumlah seperti ini, menurut kalian bermuatannya apa? Betul, bermuatannya negatif. Kenapa negatif? Karena jumlah protonnya itu cuma 1 dan elektronnya 2. Lebih banyak jumlah elektron, jadi bendanya bermuatan negatif. Begitu ya. Baik. Berikutnya adalah gaya antara muatan listrik. Nah, jika pada suatu benda yang bermuatan listrik diberi perlakuan, misalnya bisa digosokkan atau didekatkan pada benda lain, maka di antara benda-benda yang bermuatan listrik tersebut dapat menimbulkan 2 macam gaya. Gaya tarik-menarik atau bisa juga gaya tolak-menolak. Contoh nih, untuk nomor 1, ada 2 benda. Benda yang pertama bermuatan positif, benda yang kedua bermuatan negatif. Beda ya muatan listriknya. Menurut kalian gayanya tarik-menarik atau tolak-menolak? Betul ya. Gayanya tarik menarik. Nah, berikutnya adalah yang kedua. Ada benda yang bermuatan negatif dan benda lain bermuatan negatif nih. Didekatkan. Apa yang terjadi? Gaya tarik menarik atau tolak menolak? Betul. Tolak menolak. Nah, kalian juga pasti bisa menyimpulkan gaya apa yang terjadi pada benda-benda nomor 3 dan benda-benda nomor 4 ya. Gimana? Ya, nomor 3, gaya yang terjadi di antara muatan tersebut adalah tarik menarik, dan nomor 4, ya, tolak menolak. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil
gaya yang terjadi di antara benda-benda yang bermuatan listrik berbeda, maka yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Sedangkan di antara benda-benda yang bermuatan sejenis akan tolak-menolak. Gitu ya. Nah, aplikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya, dan pasti kalian pernah mengalaminya ya. Nah, contohnya yang pertama adalah kertas-kertas kecil yang tertarik pada penggaris plastik setelah penggaris plastiknya digosokkan ke rambut yang kering. Nah, elektron dari rambut yang kering itu ketika penggaris ya digosokkan ke rambut yang kering itu akan berpindah dari rambut ke penggaris plastik. Maka penggaris plastiknya menjadi kelebihan elektron, dan ketika penggaris plastiknya itu didekatkan dengan kertas-kertas kecil, maka elektron-elektron dari penggaris plastik itu menarik proton dari kertas-kertas kecil. Nomor 2, rambut tangan yang berdiri ketika didekatkan ke layar TV yang baru saja dimatikan. Gimana? Menurut kalian penyebabnya apa? Ya, karena ada gaya tarik-menarik ya antara muatan-muatan listrik, muatan-muatan listrik dari rambut yang ada di tangan dengan layar TV gitu ya. Dan begitu juga nomor 3 nih, perpindahan elektron pada saat langit kelebihan elektron yang menyebabkan terjadinya petir. Oh, ternyata petir juga merupakan fenomena listrik statis gitu ya ternyata. Ya, ketika akan hujan gitu ya, langit mendung atau hitam ya, awan hitam itu ternyata keadaan di atas sana itu kelebihan elektron gitu ya. Nah, kelebihan elektron itu disalurkan gitu kan ke benda-benda di bawahnya, tentu yang paling tinggi ya. Nah, kemudian elektron tersebut pasti akan menarik proton dari benda-benda yang ada di bawahnya, sehingga menyebabkan terjadinya ya petir gitu ya. Bisakah kalian mencari satu contoh lainnya dari listrik statis yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Oke, itu PR kalian ya. Untuk mengetahui berapa besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak di antara muatan-muatan listrik, bisa loh kita hitung dengan menggunakan rumus hukum Coulomb. Coulomb adalah penemu rumusnya ya, nama penemu rumus dari hukum tersebut. Nah, rumusnya adalah Fc sama dengan kaki remuk. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kita lihat keterangan. Fc itu gaya Coulomb, satuannya Newton. K konstanta atau bahasa Indonesianya tetapan ya. Besarnya tetapan atau konstanta adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kalau tidak ada di soal konstantanya ya berarti kalian memang harus hafal ya, besarnya konstanta adalah segini. Q1, nah itu artinya muatan listrik yang ke-1, satuannya itu Coulomb. Dan Q2 muatan listrik yang kedua, satuannya sama Coulomb. Sedangkan R, ingat R-nya dikuadratkan ya, R itu adalah jarak di antara dua muatan tersebut gitu. Satuan internasional L adalah meter. Berikutnya kita langsung saja ke penerapan soalnya. Dua buah muatan masing-masing, nah ada dua nih, dua buah muatan masing-masing 6 mikrocoulomb dan 12 mikrocoulomb terpisah sejauh 2 meter. Tentukan besarnya gaya yang terjadi di antara dua muatan tersebut. Nah, kita gambarkan dulu ya supaya lebih mudah ya untuk dipahami dan membantu kita untuk mengerjakan soal.
dua buah muatan. Muatan 1, muatan 2. Kenapa positif? Karena pada soal itu ya jelas ya, di sini positif 6 mikrokolom. Ini dibaca mikrokolom ya. Dan di sini juga positif 12 mikrokolom ya. Kemudian terpisah sejauh 2 meter. Berarti jarak di antara muatan 1 dan muatan 2 itu adalah 2 meter. Tentukan besarnya gaya yang terjadi di antara 2 muatan tersebut gitu ya. Nah, ini Q1, kemudian ini Q2, terpisah sejauh 2 meter. Berapa gayanya? Dan di sini sudah jelas ya, karena muatan listrik dari 2 benda tersebut itu sejenis, maka gayanya adalah pasti betul. Jenis gayanya adalah tolak menolak. Cuma kalian diminta untuk mencari ya, berapa besarnya gaya tolak menolak di antara Q1 dengan Q2. Oke, lanjut ya. Seperti biasa, diketahui terlebih dahulu. Q1 6 mikrokolom. Nah, kita masih ingat ya, kalau satuan dari muatan listrik adalah kolom. Jadi jangan lupa diubah terlebih dahulu mikrokolom ke kolom. Bagaimana? Tinggal menambahkan 10 pangkat negatif 6 saja ya, tinggal mengalihkan, maaf. Jadi 6 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, begitu juga dengan Q2, 12 mikrokolom, kalikan dulu 12-nya dengan 10 pangkat negatif 6. Seperti itu. Jaraknya berapa tadi? Jaraknya 2 meter. Karena satuannya sudah sama nih, atau sudah satuan internasional, jadi tidak usah diubah lagi ya. Ditanyakannya itu adalah gaya yang terjadi di antara 2 muatan tersebut ya, berarti FC. Baik, jawab seperti biasa. Kita tulis rumusnya. Kakinya siapa? Kiki. Remuk-remuk. Kenapa remuk-remuk? Di sini kuadrat ya, jadi remuk-remuk gitu. Sama dengan K-nya berapa? K atau konstantanya itu kok nggak ada di soal? Harus ingat, besarnya konstanta adalah 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Nah, ada di sini tadi ya, sudah dijelaskan. Kemudian kita lanjut, dikali Q1, dikali Q1. Q1-nya berapa? Kita pakai yang ini ya. Jadi 6 kali 10 pangkat negatif 6 dikali juga Q2. Q2-nya berapa? Lagi-lagi kita gunakan yang kolom, 12 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi R dikuadratkan. R-nya jaraknya adalah 2 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, supaya tidak bingung ya, kita kelompokkan dulu angka yang bukan pangkat. 9 kali 6 dikali 12. Kita kelompokkan, dan yang berpangkat juga dikelompokkan di belakang. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi 2 kuadrat, artinya 2 dikali 2 ya. Kemudian sama dengan 4 ya. 2 kalau 2 kuadrat 4, berarti kalau 3 kuadrat artinya berapa? Betul, 9 ya. Dari mana? 3 kali 3, bukan 3 dikali 2 ya, tapi 3-nya ada 2 kali ya. Nah, berikutnya di sini ada angka 9, 6, 12 dan ada angka 4. Kita bisa sederhanakan ya, atau bisa coret-coret ya. 12 dibagi 4 bisa nggak sih? Bisa kan? 12 dibagi 4 3, 4 dibagi 4 1. Jadi 9 dikali 6 kali 3 gitu kan, hasilnya 162. Nah, tinggal kita mengolah ini ya. Gimana sih caranya? Apakah sulit? Oh, tidak. Nah, kita lihat di sini, pindah ke sini. 10 pangkat 9 gitu kan ya, dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6. Kita abaikan dulu angka 10-nya, kita olah angka pangkatnya nih. Nah,
punya uang 9 untuk membayar hutang di kantin negatif 6. Berarti kembali berapa? Berarti kembali positif 3. Masih ada 3 ya. 10 pangkat 3 nih hasilnya. Nah, ingat ternyata masih punya utang nih di kantin satunya lagi negatif 6. Sedangkan uangmu tinggal 3 gitu ya. Jadi 3 ditambah negatif 6. Jadi hutangnya tinggal berapa? Hutangnya ya tinggal negatif 3. Jadi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6 hasilnya 10 pangkat negatif 3. Nah, kita tulis nih di sini dipindahkan 10 pangkat negatif 3. 162 hasil perkalian dari sini dikalikan 10 pangkat negatif 3 hasil dari penjumlahan bilangan pangkat. Sekali lagi ya, 9 ditambah negatif 6 atau uangmu 9 untuk bayar hutang negatif 6, jadi sisa uangnya 3. Jumlahkan lagi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 6. 3 ditambah negatif 6 itu artinya apa? Punya uang 3 untuk membayar hutang 6 ya. Jadi sisa hutangnya 10 pangkat negatif 3 dibagi 1 ya. Ini ya yang dipakai. Jadi 162 dibagi 1 ya 162. 10 pangkat negatif 3 bagi 1 ya 10 pangkat negatif 3. Jadi besarnya gaya tolak menolak di antara dua muatan positif ini adalah 162 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selamat belajar, semangat menjalani penilaian akhir semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.